Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya nih teman-teman, pernahkah kita merenung di tengah ramainya media sosial dan arus informasi yang tanpa batas di tahun 2026 ini? Di manakah posisi dakwah kita? Apakah pesan-pesan langit yang kita sampaikan masih mampu menyentuh bumi? Atau justru menguap begitu saja di balik layar algoritma digital? Perkenalkan, nama saya Helmiati Azima dengan NIM 250104010247 dari kelas 25B1. Video ini saya susun sebagai tugas UAS mata kuliah Ilmu Dakwah di bawah bimbingan Ibu Pengajar, Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Ilmu dakwah bukan sekedar seni berbicara di depan mimbar. Ia adalah sebuah disiplin ilmu yang memiliki akar filosofis yang kuat, mulai dari landasan ontologis, epistemologis, hingga aksiologis. Kita tidak hanya bicara tentang apa yang didakwahkan, tapi juga mengapa dan bagaimana dakwah nyata bagi masyarakat. Dalam presentasi kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami lebih dalam mengenai paradigma ilmu dakwah, baik yang bersifat normatif, empirik, maupun integratif. Kita juga akan membedah bagaimana relasi ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu modern seperti komunikasi, psikologi, dan sosiologi untuk menjawab tantangan zaman. Mengapa ini penting? Karena saat kita menghadapi problematika dakwah masa kini yang nyata, mulai dari krisis moral, tantangan globalisasi, hingga resistensi masyarakat terhadap nilai-nilai agama, melalui pemahaman tentang model, media, dan metode dakwah yang tepat, kita berharap dapat menjadi perantara hidayah Allah dengan cara yang lebih baik. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini untuk memahami bagaimana dakwah mampu bertransformasi tanpa kehilangan jati diri spiritualnya. Selamat menyimak. Yang pertama, yaitu landasan filosofis ilmu dakwah. Dakwah bukan sekedar aktivis berbicara, melainkan sebuah disiplin ilmu yang berpijak pada 3 landasan filosofis utama. Ontologis, membahas tentang hakikat dan objek dakwah. Secara ontologis, dakwah adalah realitas penyampaian kebenaran ilahi kepada manusia. Contohnya, memahami bahwa objek dakwah, yaitu mad'u, adalah manusia dengan segala kompleksitas masalah hidupnya. Terus ada epistemologis, itu berkaitan dengan sumber pengetahuan ilmu dakwah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, akal pikiran, serta pengalaman sejarah umat manusia. Contoh, seorang dai menyusun materi ceramah berdasarkan tafsir ayat Al-Quran yang dikontekstualisasikan dengan temuan sains modern. Selanjutnya ada aksiologis. Aksiologis berfokus pada tujuan dan nilai guna dakwah. Dakwah bertujuan membawa perubahan moral, sosial, dan spiritual yang positif bagi masyarakat. Contoh, gerakan dakwah yang berhasil menurunkan angka kriminalitas atau meningkatkan kepedulian sosial di suatu desa. Selanjutnya, bagian 2 ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu dakwah adalah termasuk hubungan interdisipliner. Ilmu dakwah tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Ia adalah ilmu yang bersifat terbuka dan memerlukan bantuan disiplin ilmu lain agar dapat mencapai tujuannya secara efektif di tengah masyarakat. Yang pertama ada ilmu komunikasi. Dakwah pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan atau tabligh dari seorang dai kepada mad'u. Ilmu komunikasi menyediakan perangkat teknis mengenai bagaimana pesan dikemas agar tidak hanya didengar, tetapi juga dipahami dan mengubah persepsi. Contohnya,
Seorang dai menggunakan teknik retorika dan bahasa tubuh yang tepat agar pesan perdamaian yang disampaikan dapat menyentuh emosi audiens tanpa menimbulkan ketersinggungan. Yang kedua adalah ilmu sosial dan budaya. Dakwah yang selalu terjadi dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi dan struktur sosial tertentu. Ilmu ini membantu dai memahami adat istiadat setempat agar dakwah tidak dianggap sebagai ancaman terhadap identitas lokal. Sebagai contoh, melakukan dakwah melalui seni wayang atau upacara adat yang telah disisipkan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat merasa diajak tanpa merasa dipaksa meninggalkan budaya luhur mereka. Tiga, ada ilmu pendidikan. Dakwah bertujuan untuk mendidik manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Ilmu pendidikan memberikan metodologi tentang tahap-tahap pembelajaran dan cara mentransfer nilai secara sistematis. Contoh, guru agama di sekolah menggunakan metode simulasi atau role play untuk mengajarkan akhlak mulia kepada siswa, bukan sekedar ceramah yang satu arah yang dapat membosankan siswanya. Yang keempat ada ilmu psikologi. Setiap individu memiliki karakter dan kondisi mental yang berbeda. Ilmu psikologi membantu dai mematahkan kondisi kejiwaan audiensnya sehingga pendekatan yang digunakan bisa lebih personal dan menyentuh hati. Contoh, memberikan nasihat keagamaan kepada seseorang yang sedang berduka dengan pendekatan yang penuh empati dan memenangkan, bukan dengan nada menghakimi atau keras. Yang kelima, ada ilmu agama. Ilmu agama di sini seperti tafsir, hadis, fikih. Ini adalah pondasi utama atau bahan baku dari dakwah itu sendiri. Tanpa ilmu agama, dakwah akan kehilangan substansi dan arah kebenaran ilahinya. Contohnya, sebelum mengajak masyarakat untuk berzakat, seorang dai harus menguasai ilmu fikih tentang zakat agar aturan dan perhitungan yang disampaikan akurat sesuai hukum syariat. Selanjutnya yaitu paradigma ilmu dakwah. Yang pertama ada paradigma normatif berbasis wahyu. Paradigma ini menempatkan wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai fondasi utama dan tolak ukur kebenaran dalam aktivitas dakwah. Fokus utamanya dalam menjaga kemurnian pesan agama dan memastikan bahwa seluruh praktek dakwah berjalan sesuai dengan tuntutan syariat resmi mencapai kebahagiaan ukhrawi. Dalam pandangan ini, dakwah dipandang sebagai kewajiban teologis yang bersifat mutlak, yang dimana keberhasilannya diukur dari sejauh mana pesan-pesan yang disampaikan dengan benar kepada objek dakwah. Yang kedua ada paradigma empirik berbasis realitas sosial. Paradigma ini menitik beratkan pada realitas sosial dan fakta lapangan sebagai dasar kebijakan dalam merumuskan strategi dakwah. Dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial, dakwah dianalisis sebagai fenomena kemanusiaan yang melibatkan interaksi kompleks antara komunikator, pesan, dan lingkungan masyarakat. Fokus utamanya adalah efektivitas dan relevansi dakwah terhadap problematika kontemporer, sehingga keberhasilannya diukur secara rasional melalui perubahan perilaku atau transformasi sosial yang nyata di tengah masyarakat. Yang ketiga ada paradigma integratif, yaitu gabungan normatif dan empirik. Paradigma ini merupakan sintesis harmonis. Paradigma ini merupakan sintesis harmonis yang memadukan kedalaman nilai-nilai wahyu, yaitu normatif, dengan ketajaman analisis realitas sosial, yaitu empirik. Dakwah tidak lagi dipandang secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan utuh di mana teks agama memberikan arah tujuan. Sementara ilmu pengetahuan menyediakan perangkat metodologis untuk mencapainya. Dengan pendekatan ini,
Dakwah mampu tampil secara idealis namun tetap membumi, mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri spiritual. Baiklah, kita sudah membahas ada tadi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Terus ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, ada paradigma ilmu dakwah, dan selanjutnya kita akan macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Agar pesan sampai dengan efektif, seorang dai harus menguasai berbagai instrumen dakwah. Pertama ada macam dakwah. Bisa berupa lisan, yaitu ceramah, bilhal, yaitu perbuatan atau teladan, dengan bil kitabah, yaitu dengan tulisan, maupun bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Terusnya ada model dan pendekatan. Dakwah bisa dilakukan secara individu atau melalui institusi. Pendekatannya bisa kultural, masuk melalui budaya lokal, atau struktural, melalui kebijakan pemerintah. Di dalam media dan metode ini dapat mengikuti perkembangan zaman. Dapat media dakwah ini mencakup media digital dan sosial media. Metodenya pun beragam, mulai dari diskusi interaktif hingga pelatihan keterampilan. Sebagai contoh, seorang pemuka agama yang membangun rumah tahfiz, yaitu model institusional, dan aktif membagikan video pendek inspiratif di TikTok, itu media digital. Selanjutnya ada problematika dakwah di era modern. Dakwah di tahun 2026 dan masa depan tidak lagi menghadapi tantangan yang sederhana. Seorang dai harus bertahan dengan pergeseran dunia yang sangat cepat yang mencakup aspek teknologi hingga mentalitas masyarakat. Berikut adalah rincian masalah utamanya. Yang pertama ada perkembangan teknologi dan media. Seperti yang kalian lihat di diagramnya, perkembangan teknologi dan media ini adalah yang paling indah. Dunia digital telah mengubah cara manusia menerima informasi. Saat ini, pesan dakwah bersaing ketat dengan jutaan konten hiburan lainnya di perangkat seluler setiap detiknya. Yang kita telaah harusnya gini. Jika dakwah tidak dikemas secara kreatif, ia akan dianggap membosankan dan diabaikan oleh generasi muda. Sebagai contoh, munculnya fenomena Ustadz Seleb atau konten dakwah pendek yang terkadang demi mengejar viewers justru mengurangi kedalaman substansi agama. Itu adalah salah satu. Kedua, ada tantangan globalisasi. Globalisasi membawa arus budaya dan pemikiran dari seluruh dunia tanpa filter. Hal ini menyebabkan standar nilai di satu daerah bisa berubah total karena pengaruh dari luar yang masuk melalui media sosial. Bisa dirincikan seperti ini. Nilai-nilai lokal dan agama seringkali berbenturan dengan paham-paham baru, seperti sekularisme atau gaya hidup bebas. Sebagai contoh, anak muda di pedesaan mulai mengikuti gaya hidup kebarat-baratan yang bertolak belakang dengan nilai kesatuan Islam karena sering melihatnya di internet. Ketiga, ada krisis moral dan sosial. Ini adalah ketiga, yang ada di tengah. Terjadi degradasi etika di tengah masyarakat.
di mana kejujuran, rasa hormat, dan kepedulian sosial mulai luntur. Diselidiki, banyak orang yang secara teori memahami agama, namun secara perilaku, yaitu akhlak, justru jauh dari tuntunan. Sebagai contoh, yaitu maraknya kasus perundungan bullying di sekolah atau penipuan berbasis online yang pelakunya terkadang mengerti agama, namun kehilangan sensitivitas moral. Yang keempat, ada kurangnya pemahaman agama. Banyak orang hanya memahami agama di permukaan saja, atau sekedar ikut-ikutan tren. Pemahaman yang sepotong-sepotong ini sangat berbahaya, karena bisa memicu sikap ekstrim dan justru sebaliknya, menganggap remeh ibadah. Dalam studinya pun dikatakan, rendahnya literasi agama yang mendalam membuat masyarakat mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengatasnamakan agama. Sebagai contoh, seseorang yang dengan mudah mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan kecil dalam cara beribadah, tanpa memahami esensi perbedaan tersebut dalam fikih. Yang kelima, yang terakhir, ada resistensi masyarakat. Munculnya sikap penolakan atau ketidakpedulian dari masyarakat terhadap ajakan dakwah. Seringkali hal ini disebabkan oleh cara penyampaian dai yang kurang tepat atau adanya trauma terhadap perilaku tokoh agama tertentu. Masyarakat masa kini cenderung lebih kritis dan tidak mau lagi didikte secara kaku. Sebagai contoh, warga suatu kompleks yang enggan datang ke pengajian karena ceramah yang disampaikan selalu bersifat menghakimi atau terlalu keras, sehingga mereka tidak nyaman. Dengan menghadapi problematika ini, dakwah tidak boleh berhenti. Strategi yang digunakan harus adaptif, menggunakan teknologi sebagai alat, namun tetap menjadi otentisitas nilai agama sebagai isi utamanya. Selanjutnya itu ada faktor hidayah dan efek dakwah. Penting untuk diingatkan bahwa hasil akhir dakwah itu bukan di tangan manusia. Hidayah yang berarti petunjuk atau bimbingan dari Allah SWT yang disalurkan melalui para rabinya, khalifahnya, hingga mukjizatnya. Karena Allah dalam memberi hidayah sangat besar. Jadi mana yang kita tahu, dai hanyalah perantara, dan perubahan hati seseorang itu sepenuhnya itu adalah peran Allah. Oleh karena itu, doa dan keikhlasan itu adalah kunci utama dalam dakwah dalam diri kita. Selanjutnya ada efek yang 7, ada efek dakwah dan tahap perubahan perilaku mad'u. Efek dakwah yaitu dampak atau hasil dari proses dakwah. Dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga bertujuan membawa perubahan dalam diri mad'u, orang yang didakwahi. Efeknya terlihat dalam 3 ranah, yaitu ada kognitif atau pengetahuan. Nah, ini adalah tahap paling dasar. Mad'u mendapatkan informasi baru, fakta, atau pemahaman yang sebelumnya tidak diketahui. Sebagai contoh, seseorang yang awalnya tidak tahu bahwa menyakiti tetangga adalah dosa, setelah mendengar ceramah, ia menjadi tahu bahwa hal itu dilarang dalam agama. Ranah yang kedua yaitu afektif, sikap atau perasaan. Setelah tahu, mad'u tidak hanya sekedar mengingat informasi,
tetapi mulai merasakan dan memiliki sikap emosional terhadap hal tersebut. Sebagai contoh, dari sekedar tahu ia menyakiti tetangga itu dosa, ia mulai merasa bersalah jika pernah melakukannya, dan timbul keinginan untuk berubah. Dan ranah ketiga yaitu psikomotorik atau perilaku nyata. Ini adalah puncak efek dakwah, di mana pengetahuan dan sikap itu diwujudkan dalam tindakan konkret. Contohnya, ia tidak hanya merasa bersalah, tetapi mulai bertindak dengan berbuat baik ke tetangga, membantu atau meminta maaf. Selanjutnya ada tahap perubahan perilaku madu. Perubahan perilaku tidak terjadi secara instan. Ada proses yang dilalui madu. Yang pertama ada kesadaran atau awareness. Madu mulai tersentuh dan menyadari pada sesuatu yang perlu diperhatikan atau diubah dalam hidupnya. Contohnya, seorang perokok berat itu mendengar kajian tentang bahaya merokok bagi kesehatannya dan agama. Ia mulai sadar bahwa kebiasaannya itu bermasalah. Terus yang kedua, ada pemahaman, yaitu understanding. Kesadaran itu kemudian diperdalamkan dengan pemahaman yang lebih rasional dan mendalam. Contohnya, ia tidak hanya sadar, tapi juga memahami secara detail dampak buruk rokok bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungan, serta dalil-dalil yang melarangnya. Jadi dia pahami semua tuh. Terus yang ketiga ada penerimaan atau acceptance. Ini adalah tahap krusial di mana madu tidak hanya paham, tapi juga menerima kebenaran itu dalam hatinya dan memiliki kemauan untuk berubah. Sebagai contoh, ia mengakui dalam hati, ya, saya memang harus berhenti merokok. Ini untuk kebaikan saya sendiri dan ibadah saya. Yang keempat ada implementasi atau action. Tahap ini adalah aksi nyata pertama kali, yaitu madu mulai mencoba mengubah perilakunya. Contoh, ya membuang rokoknya, terus menolak saat ditawari, dan mencari kegiatan pengganti, entah itu makan permen atau yang lain. Yang terakhir yaitu pembiasaan, atau bisa disebut habit. Tindakan yang awalnya dilakukan dengan usaha berat, lama-lama menjadi kebiasaan otomatis yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tidak merokok bukan lagi beban, tapi sudah menjadi gaya hidup baru. Ia bahkan merasa tidak nyaman dengan asap rokok. Jadi kesimpulan dan contoh integratifnya seperti ini. Bayangkan seorang pemuda yang jarang sholat. Dakwah sampai padanya, yaitu ceramah atau nasihat dari teman gitu, sampai kepadanya. Terus ia menjadi tahu kan. Kita masuk kognitif, yang dia tuh tahu kalau bahwa sholat itu wajib. Lalu ia merasa sedih, terus kayak ingin mendirikannya, dan pada akhirnya ia mulai sholat. Proses perubahannya seperti ini. Dari kesadaran, oh iya, saya sudah lama meninggalkan sholat gitu. Terus dari pemahaman, oh, sholat itu adalah tiang agama, jika ditinggalkan maka rusaklah hidup. Kalau dari segi penerimaan, saya harus kembali sholat mulai sekarang. Masuklah ke implementasi. Ini saya ambil wudhu dan sholat zuhur. Dan terakhir itu pembiasaan. Sholat 5 waktu sudah jadi rutinitas harian saya tanpa merasa terbebani. Sebagai intinya, dakwah yang efektif adalah yang mampu menyentuh pikiran atau kognitif
hati atau afektif, dan tangan atau kaki psikomotorik seorang makhluk, sehingga perubahan terjadi secara bertahap dan tahan lama, dari sekedar tahu sampai menjadi kebiasaan. Proses ini seperti menanam pohon. Pertama-tama kita tahu benihnya dulu, lalu kita peduli untuk merawatnya, kemudian kita sirami setiap hari. Hasilnya tidak instan, tapi butuh tahap dari benih, tumbuh, sampai menjadi pohon yang kuat. Teman-teman sekalian, kita telah menelusuri perjalanan panjang dari akar filosofis hingga realitas lapangan dalam ilmu dakwah. Kita telah belajar bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang mampu menyatukan kemurnian wahyu dengan ketajaman analisis realitas sosial melalui paradigma integratif. Dakwah bukan sekedar soal siapa yang paling fasih berbicara di atas mimbar, melainkan siapa yang paling mampu memberikan keteladanan melalui dakwah bilhal dan kebijaksanaan atau bil hikmah di tengah masyarakat. Namun, di atas segala strategi, media digital, dan metode mutakhir yang kita diskusikan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT. Tugas kita sebagai dai hanyalah menjadi perantara yang berusaha dengan maksimal, tulus, dan penuh keikhlasan. Tantangan zaman di tahun 2026, mulai dari krisis moral hingga resistensi masyarakat, memang berat. Namun, dengan doa dan pendekatan yang tepat, baik secara psikologis, kultural, maupun edukatif, insya Allah, pesan kebaikan itu akan menemukan jalannya menuju hati para mad'u. Saya, Helmiati Azima, berharap presentasi ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas UAS semata, tetapi juga menjadi pematik bagi kita semua untuk terus belajar menjadi komunikator agama yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos atas bimbingannya selama mata kuliah ilmu dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.